Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus telah karuniakan kepada kami. Dan sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan bersama hari ini, kita akan berbicara tentang tubuh yang memuliakan Kristus. Tubuh yang memuliakan Kristus adalah tubuh yang dipakai untuk menghormati dan menjunjung tinggi Kristus di dalam tubuh kita. Memuliakan Kristus dengan tubuh adalah suatu kerinduan dan harapan yang kuat di dalam diri Rasul Paulus. Hal ini disampaikan kepada orang percaya yang ada di jemaat Filipi. Bagi Rasul Paulus, setelah ia ditangkap oleh Kristus untuk menjadi pengikutnya, dia sangat merindukan dan mengharapkan bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya. Bahkan ia dengan tegas menyatakan bahwa tujuan hidupnya setelah ditangkap oleh Kristus adalah memakai tubuhnya, memuliakan Kristus baik oleh kehidupannya maupun oleh kematiannya. Jadi dengan kata lain, tubuh yang didiami oleh Rasul Paulus dipakainya bukan lagi untuk memuliakan dirinya semata saja, tetapi untuk memuliakan Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat menyadari bahwa selama hidupnya Kristus dimuliakan adalah alasan utama yang menjadi tujuannya selama ia diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Hal ini dia nyatakan dengan mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa Rasul Paulus berkata begitu? Tujuannya adalah supaya semua orang yang percaya yang ada di jemaat Filipi memiliki kerinduan dan pengharapan yang sama juga setelah mereka menjadi Kristen, yaitu setelah mereka menjadi pengikut Kristus. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan, yang disampaikan melalui kehidupan Rasul Paulus, disampaikan bukan hanya kepada jemaat di Filipi, tetapi kita juga yang menyatakan diri sebagai Kristen. Kita juga yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Kita memiliki tujuan di mana hidup yang kita diami ini kita pakai bukan untuk semata-mata untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita mau belajar untuk memakai tubuh kita, memuliakan Kristus. Jadi setelah menjadi Kristen berarti Kristus harus dimuliakan melalui tubuh semua orang percaya. Selama kita mendiami tubuh jasmani sebagai orang percaya, seharusnya kita ini menyadari untuk apa kita hidup, bahwa kita hidup untuk memuliakan Kristus melalui apa? Melalui tubuh yang kita diami ini. Dengan begitu kehidupan yang kita jalani akan berfokus pada Kristus, sehingga kita juga bisa berkata sama seperti Rasul Paulus, bagiku sekarang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukankah itu suatu kalimat atau pernyataan yang luar biasa ketika itu diucapkan oleh Rasul Paulus dan ketika kita mengucapkannya juga? Kalimat itu menunjukkan suatu kepercayaan, keyakinan yang sejati dari orang-orang yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah, keinginan Allah, yaitu Kristus dimuliakan dalam tubuh orang-orang percaya, dan tubuh orang-orang percaya memuliakan Kristus. Maka orang-orang yang
maka kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu takut, ya, bahkan sekalipun terhadap kematian. Karena sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita mengetahui bahwa Allah mempunyai maksud untuk kehidupan mereka, untuk kita yang percaya bahwa kematian itu ada maksud di sana. Bila itu datang dalam kehidupan kita, hanya merupakan akhir tugas kita ya selama kita di dunia ini. Dan itu merupakan akhirnya kita, ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita meninggal, itu menunjukkan bahwa tugas kita sudah selesai di bumi ini. Dan itu merupakan suatu awal kehidupan bagi kita, awal kehidupan yang indah bersama dengan Yesus, karena kita hidup dalam kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk tidak memakai tubuh kita hanya untuk memuliakan diri kita sendiri saja, untuk menyenangkan diri sendirinya saja, untuk mengikuti keinginan kehendaknya sendiri saja. Tetapi mari kita belajar, setelah kita ditangkap oleh Kristus, setelah kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita sadari bahwa tubuh kita ini juga yang terpenting adalah kita belajar ketika mendiami dalam tubuh ini, kita pakai tubuh kita yang kita diami ini untuk memuliakan Kristus. Karena tubuh yang dijaga dan dipakai untuk memuliakan Kristus adalah tubuh yang dipersiapkan untuk menantikan rahmat Allah, yaitu kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam Yudas pasal yang pertama ayat 21 dikatakan demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kata di sini dikatakan tadi, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan, rahmat Tuhan kita. Ya, itu yang dimaksud adalah tubuh kita ini harus kita jaga. Kata pelihara begitu, kita harus jaga tubuh kita ini supaya tubuh kita ini jangan hanya dipakai untuk mengikuti keinginannya sendiri saja, tetapi kita mau pakai tubuh kita ini untuk memuliakan Kristus. Kita mau pelihara, kita mau jaga supaya dia memuliakan Kristus. Karena Allah dengan kasih melalui Kristus telah menebus tubuh kita yang berdosa ini. Supaya apa? Supaya kita memakai tubuh yang telah ditebus ini untuk memuliakan Allah, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi pakailah tubuh kita ini untuk memuliakan Kristus. Karena bagi kita sebagai orang percaya, hidup dalam Kristus adalah hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Tubuh yang dipakai untuk memuliakan Kristus adalah tubuh yang dipersiapkan untuk suatu tujuan yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal yang dijanjikan Yesus bagi kita masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selama di dalam tubuh ini, selama di bumi ini, selama mendiami tubuh ini, jangan hanya kita pakai tubuh ini untuk mengikuti keinginan dirinya sendiri saja, tetapi kita persiapkan selama mendiami tubuh ini, kita persiapkan tubuh kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami renungan hari ini, yang mengajar kami supaya kami yang hidup selama diberi nafas di dunia ini, kami belajar untuk apa kami mendiami tubuh ini setelah kami di dalam Kristus, yaitu bukan untuk kami sendiri saja lagi, tetapi untuk memuliakan Kristus. Karena dengan memuliakan Kristus dalam tubuh kami sedang mempersiapkan tubuh kami untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal, surga yang Tuhan janjikan bagi kami. Sehingga kami di dalam hidup ini, kami tahu mana yang terbaik, mana yang harus kami pusatkan, fokuskan dalam hidup ini, yaitu Kristus yang hidup dalam kami, Kristus yang hidup dalam rumah tangga keluarga kami, usaha, sekolah, perkuliahan, atau apapun pekerjaan kami, aktivitas kami. Biarlah hidup Kristus yang hidup dalam kami. Sepanjang hari ini biarlah kami belajar untuk hidup di dalam Kristus, di dalam aktivitas kegiatan kami. Karena dengan begitu maka berkat Tuhan, janji Tuhan yang terbaik dalam firman-Mu akan menjadi bagian kami dalam menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.